Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melanjutkan kembali tafsir As-Sa'di sebagai kajian rutin kita di program studi I'dad Muhafizin Pondok Pesantren Tahfidz An-Naba. Alhamdulillah kita telah sampai membahas tentang perintah pertama yang terdapat di dalam mushaf, yaitu perintah untuk semua manusia agar beribadah hanya kepada Allah, agar mentauhidkan Allah. Jadi perintah yang pertama dan utama sekali adalah tentang tauhid. Makanya hidup kita ini harus selalu dalam rangka untuk menegakkan. Kemudian setelah Allah memerintahkan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang membuktikan tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Dan apabila kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka datangkan surat yang semisalnya, satu surat saja yang semisalnya, dan panggillah penolong-penolong kalian selain Allah jika kalian memang benar. Maka ketika kalian tidak bisa melakukannya dan sekali-kali tidak akan pernah bisa melakukannya, maka takutlah kepada api neraka, siksaan neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan yang dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menafsirkan, wa in kuntum ya ma'syaral mu'anidin lirrasul, apabila kalian wahai semua orang yang menentang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-radina da'watah, yang menolak ajakannya, yang menolak seruannya. Apa seruan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La ilaha illallah. Tidak mau mengakui tauhid, tidak mau melaksanakan kebenaran tauhid. Az-za'imina kadzibah, yang mengklaim kedustaannya, yang mengatakan kalau Nabi Muhammad itu adalah pendusta atau pembohong.
fi syakkin mushtibah, kalau kalian dalam keadaan ragu dan samar tentang kebenaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimma nazzalna ala abdina, terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, hal huwa haqqun aw ghairuh, apakah dia benar atau salah? Beneran enggak ya Muhammad itu utusan Allah? Ragu. Fahahuna amrun nasf, maka di sini ada perkara pertengahan yang objektif. Fihi al-faisalatu bainakum wa bainah, di dalamnya, dalam perkara itu ada pemutus di antara kalian dan dia untuk membuktikan mana yang benar, siapa yang benar, siapa yang berada di atas kebenaran. Wa huwa annahu basyarun mithlukum, yaitu dia adalah seorang manusia seperti kalian. Laisa min jinsin akhar, dia bukan dari makhluk jenis lain, dari kalian juga manusia. Wa antum ta'rifunahu mundzu nasha'a bainakum, dan kalian mengenal dia sejak dia tumbuh, sejak dia lahir di antara kalian. Lahir di tengah-tengah keluarga Hasyimiyah. Mereka semua tahu nasabnya, bapaknya siapa, kakeknya siapa. La yaktubu wa la yaqra, kalian tahu kalau dia itu tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, ummi. Fa'atakum bikitabin akhbarakum annahu min indillah, lalu kemudian dia membawa kepada kalian sebuah kitab yang dia kabarkan kepada kalian kalau itu kitab berasal dari Allah. Wa qultum antum innahu taqawwalahu waftara, dan kalian mengatakan sesungguhnya dia Muhammad itu telah membuat-buat, mengarang-ngarang yang bukan berasal dari Allah. Dia katakan ini dari Allah. Taqawwalahu waftarah, mengatasnamakan perintah Allah, mengatasnamakan ada risalah, pesan dari Allah, mengaku-ngaku kalau dia adalah utusannya Allah. Itu klaim kalian. Fa in kana al-qawlu kama taqulun fa'tu bi suratin min mithlihi. Kalau seandainya apa yang kalian katakan, apa yang kalian klaim itu benar, seperti yang kalian klaim, maka datangkan surat semisalnya. Datangkan seperti apa yang didatangkan oleh Muhammad. Kalau kalian mampu, usta'inu biman taqdiruna alaihi min a'wanikum wa syuhada'ikum, dan minta pertolongan kepada siapa saja yang kalian mampu meminta pertolongan dari kalangan pembantu-pembantu kalian, penolong-penolong kalian. Fa inna hadza amrun yasirun 'alaikum, karena itu adalah suatu hal yang mudah bagi kalian. Khususan wa antum ahlul fasahat, khususan wa antum ahlul fasahati wal khitabah, apalagi kalian adalah orang-orang yang ahli dalam kefasihan bahasa, ahli dalam berkhutbah, merangkai dan menyusun kata dan kalimat. Wal adawatil 'azimah lirrasul, dan kalian juga adalah orang-orang yang mencuatkan permusuhan yang besar kepada Rasul tersebut.
Kalian menganggapnya sebagai musuh. Jadi kalau musuh berbuat sesuatu, tentu kita berusaha untuk mengcounternya, yaitu dengan membawa atau mendatangkan yang semisal yang dibawa oleh musuh. Fa in ji'tum bi suratin min mithlih fa huwa kama za'amtum. Kalau kalian mampu mendatangkan surat yang semisalnya, maka perkaranya adalah seperti yang kalian klaim, yaitu Muhammad pendusta, Muhammad pembohong. Karena toh buktinya mereka ternyata mampu misalnya membawa atau mendatangkan, membuat surat yang semisal yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in lam ta'tu bi suratin min mithlih wa ajaztum ghayat al-'ajz fa hadha ayatun kabiratun wa dalilun wadihun jaliyun ala sidqihi wa sidqi ma jaa'a bih. Maka jika kalian tidak mampu mendatangkan atau membuat surat semisalnya dan kalian kewalahan, walaupun kalian sudah banyak bekerja sama dalam tim, Muhammad cuma satu orang, kalian entah berapa orang, beratus-ratus orang saling bekerja sama membantu untuk membuat satu surat tandingan surat dalam Al-Quran. Maka ini adalah ayat yang besar, tanda yang besar, tanda yang nyata, yang terang benderang atas kebenarannya, kebenaran Muhammad SAW dan kebenaran apa yang dia bawa. Ternyata sampai sekarang, bahkan nanti sampai kiamat, tidak ada yang sanggup melawan atau menandingi kehebatan Al-Quran, baik dalam lafaz-lafaznya, dalam maknanya, balaghahnya, dari segala macam sisi. Karena ini kalam Allah. Al-Quran kalam Allah. Siapa yang bisa menandingi? Fayata'ayyanu 'alaikum tiba'uh. Maka menjadi jelaslah kalau kalian itu harus mengikutinya. Karena yang dia bawa adalah pesan dari Allah, Tuhan kalian. Wattiqa'un nar allati balaghat fil hararati al-'azimah wasyiddati an kana waquduha an-nas wal hijarah. Nah, dan wajib bagi kalian untuk berlindung dari api neraka yang panasnya mencapai derajat yang paling tinggi, dan dia bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Laisat kanarid dunya, tidak seperti api di dunia. Allati tattaqidu bil hatab, yang mana bahan bakarnya adalah kayu bakar. Wa hadhihi an-nar mawsufatu mu'addatun wa muhayya'atun lil kafirin billahi wa rasulih. Dan api neraka yang disifati seperti itu dipersiapkan untuk orang-orang kafir kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang yang mengingkari untuk beribadah hanya kepada Allah dan menentang perintah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahdharul kufra bi rasulih, maka berhati-hatilah kalian dari sifat pengingkaran terhadap Rasul, terhadap Rasulnya. Ba'dama tabayyana lakum annahu Rasulullah, setelah jelas bagi kalian kalau dia memang betul-betul utusan Allah. Ya.
bagaimana mungkin seorang Nabi Muhammad SAW, orang yang tidak pernah sekalipun berbohong dalam masalah dunia, dalam masalah urusan terhadap sesamanya nggak pernah bohong, tidak pernah tercatat sekalipun kedustaan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Makanya dikenal dengan Al-Amin. Sebelum beliau jadi Rasul, sebelum beliau mendakwahkan Islam, sebelum jadi Nabi, beliau sudah terkenal dengan keamanahannya. Itu dalam perkara dunia ya, sebelum. Makanya dalam sejarahnya Sirah Nabawiyah, Rasulullah SAW adalah tempat terpercaya untuk melakukan sebuah muamalah yang sekarang disebut dengan wadiah, titipan. Jadi kalau orang Arab itu mau pergi, orang Quraisy khususnya mau pergi safar jauh, mereka punya barang berharga, maka mereka titipkan kepada Rasulullah SAW. Dan ketika mereka kembali, mereka mendapatkan Rasul SAW adalah orang yang paling amanah dan sangat amanah. Itu dalam masalah dunia Rasulullah nggak pernah bohong, nggak pernah berdusta. Masa sih ketika tiba-tiba datang wahyu kepadanya, kemudian dia mau berdusta dalam masalah yang lebih agung, yang lebih besar lagi? Kalau dalam masalah yang remeh, yang sepele, masalah dunia, beliau tidak mau berdusta, apatah lagi dalam masalah akhirat, dalam masalah yang mengatasnamakan Tuhan? Tentu tidak mau berbohong lagi, lebih menjaga lagi agar tidak sampai jatuh ke dalam kedustaan atau kebohongan. Makanya mereka tidak bisa menuduh Nabi SAW pembohong. Tuduhan itu sangat lemah. Maka mereka mencari cara-cara yang lain untuk menjatuhkan kredibilitas Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan beliau penyihir, dukun. Gara-gara perkataannya anak sama bapak bertengkar. Gara-gara anak masuk Islam, bapak ngotot. Akhirnya apa? Engkau bukan anakku. Antara suami dan istri gara-gara kalamnya Rasul pisah. Maka mereka menuduh Rasul SAW adalah pemecah belah persatuan orang Arab. Maka tuduhan-tuduhan seperti inilah justru Rasul SAW ingin mempersatukan mereka di atas kebenaran, ingin menyelamatkan mereka dari kegelapan syirik, ingin menyelamatkan mereka dari siksaan api neraka. Wa hadhihi al-ayatu wa nahwuha yusammunaha ayat at-tahaddi. Ayat yang seperti ini atau ayat ini dan yang semisalnya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi surah min mithlih. Ini adalah ayat disebut oleh para ulama dengan ayat tantangan, ayat tahaddi. Ayo ditantang sama Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mau mengakui kebenaran Muhammad sebagai utusan Allah, tidak mau mengikuti Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tidak mau mengikuti dakwah atau seruan Rasulullah SAW, buat surat yang semisalnya, dan tidak ditemukan ada yang semisal Al-Quran. Wa huwa ta'jizul khalqi an ya'tu bimithli hadzal Qur'an wa yu'ariduhu biwajh, yaitu tantangan yang membuat semua makhluk tidak berkutik untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran,
atau mempertentangkannya dari sisi manapun. Misalnya nggak mampu mendatangkan yang semisal Al-Quran, baik, mereka ingin mempertentangkan antara satu isi Al-Quran dengan isi yang lainnya, nggak mampu, tidak mereka temukan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Katakan, kalau seandainya berkumpul seluruh manusia dan jin, nah ini enggak tanggung-tanggung, berkumpul seluruh manusia dan jin untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran ini, maka mereka sekali-kali tidak bisa mendatangkannya, walaupun sebagian mereka terhadap sebagian yang lain saling menolong, bekerja sama. Bayangkan ya, Nabi Muhammad SAW, kemudian seluruhnya manusia dan jin berkumpul jadi satu melawan Rasulullah SAW untuk menandingi sesuatu yang dibawa oleh beliau. Gak ada, gak mampu. Kenapa? Karena yang bersama Rasulullah SAW adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. وكيف يقدر المخلوق من تراب أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب. Bagaimana mungkin seorang makhluk yang tercipta dari tanah bisa membuat kalam yang semisal kalam Tuhan seluruh atau semesta alam? Sungguh perbandingan yang sangat-sangat jauh. Am kaifa yaqdiru al-faqir an-naqis min jami' al-wujuh an ya'tiya bi kalamin ka kalam al-kamil alladhi lahu al-kamal al-mutlaq. Atau bagaimana mungkin bisa seorang yang miskin, yang kurang dari berbagai macam sisi. Manusia ini kan kurang, tidak ada yang sempurna. Tidak ada sisi manusia yang sempurna. Semuanya kurang. Ditinjau dari apa? Dari postur tubuhnya, dari kecerdasannya, kurang. Banyak hal yang dia tidak ketahui daripada apa yang telah dia ketahui. Lebih banyak mana manusia itu mengetahui sesuatu atau tidak mengetahui sesuatu? Lebih banyak tidak mengetahui sesuatu. Yang kita ketahui cuma sedikit, namun yang tidak kita ketahui lebih banyak. Bagaimana mungkin bisa mendatangkan perkataan seperti perkataan Zat yang maha sempurna, yang memiliki kesempurnaan yang mutlak, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ghina al-wasi' min jami' al-wujuh, dan Zat yang memiliki kekayaan yang sangat luas dari berbagai macam sisi. Hadza laysa fil imkan, maka ini tidak mungkin. Wala fi qudratil insan, dan juga tidak dimampui oleh manusia. Wa kullu man lahu adna dhawqin wa ma'rifatin bi anwa'il kalam, dan setiap orang yang memiliki pengetahuan walaupun sedikit sekalipun tentang jenis-jenis perkataan, idza wazana hadzal Qur'an bi ghairihi min kalamil bulagha, apabila dia menimbang Quran ini dengan perkataan para ahli sastra selain Al-Quran, ya, dhahara lahul farqul azim, maka akan tampak jelas ketimpangannya, perbedaannya
yang sangat besar yang mencolok antara kehebatan Al-Quran dengan kualitas sastra yang dikarang oleh orang ahli sastra sekalipun. Wa fi qawlihi wa in kuntum fi raib, dan dalam firman Allah yang tadi kita bacakan ila akhirih sampai selesai, dalilun ala anna alladhi yurja lahu al-hidayatu min ad-dhalalah huwa asy-syaqqul ha'irul ladzi lam ya'rif al-haqqa min ad-dhalalah, merupakan dalil bahwa orang yang diharapkan untuk mendapatkan hidayah itu adalah orang yang ragu, yang bimbang, yang tidak mengenal atau mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Dia tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang dhalal. Orang yang belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang sesat, ragu di antara dua hal tersebut. Nah, ini orang diharapkan bisa mendapatkan hidayah. Fahadzal ladzi idza buyyina lahul haqqu hariyun bittiba'i. Orang seperti ini apabila dijelaskan kepadanya kebaikan, kebenaran, maka berpeluang besar dia untuk mengikutinya. In kana shadiqan fi talabil haqq, kalau seandainya dia jujur di dalam mencari kebenaran. Wa ammal mu'anidul ladzi ya'riful haqqa wa yatrukuh, adapun orang yang keras kepala, orang yang geyeran, yang mana dia telah mengetahui kebenaran lalu dia tinggalkan, fa hadza la yumkinu ruju'uh, maka orang model seperti ini enggak mungkin mengharapkan dia bisa dapat hidayah. Li'annahu taraka al-haqqa ba'da ma tabayyana lahu, karena dia telah meninggalkan kebenaran itu setelah jelas baginya kalau itu kebenaran. Makanya antara orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan, ini lebih dimurkai oleh Allah daripada orang yang mengamalkan sesuatu tanpa ilmu. Para dai, orang-orang yang gemar memberikan nasihat, tapi dia tidak mengamalkan nasihat tersebut, ini lebih dimurkai oleh Allah daripada orang yang nggak punya ilmu tapi dia mau beramal. Hanya saja dia belum belajar, hanya saja dia belum sampai kepadanya tentang dalil, tentang kebenaran. Hanya saja dia belum sampai kepadanya orang yang mengatakan kalau itu salah. Kalau cara beribadah yang dia lakukan ternyata keliru, belum sampai datang kepadanya. Nah, orang-orang seperti ini masih lebih mending daripada orang yang sudah paham, mengetahui yang benar itu seperti apa, tapi tidak mau mengamalkannya. Makanya para dai itu lebih berbahaya, lebih keras azabnya. Kalau termasuk yang diazab nantinya gara-gara apa? Gara-gara dia hanya pintar dan bisa menyampaikan tapi tidak bisa mengamalkan atau tidak mau mengamalkan. Dia hanya mau mengatakan tapi tidak mau mengamalkan. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan di sisi Allah bagi orang-orang, bagi kalian yang mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Nah, ini orang-orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengamalkannya. Tahu kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul terakhir, rasul yang ditunggu-tunggu di akhir zaman, lengkap dengan tanda-tandanya. Tahu,
tapi karena gengsi, ternyata bukan dari keturunan yang mereka harapkan, maka mereka tidak mau beriman. Nah, ini azabnya lebih pedih. Na'udzubillah min azab. Na'udzubillah min azabin nar. Walam yatrukuhu al-jahl. Dan orang tersebut dia meninggalkan kebenaran itu, padahal setelah jelas kebenaran tadi, bukan dia meninggalkannya karena kebodohannya. Dia tahu, tapi sengaja dia tinggalkan. Fala hilata fih, maka tidak ada harapan padanya untuk mendapatkan hidayah. Wa kadzalika syakul ladzi laisa bisadiq fi talabil haqq. Begitu pula orang yang ragu tentang kebenaran dan kebatilan, tapi tidak jujur di dalam mencari kebenaran. Jadi sebenarnya tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, dia ragu. Maka orang tersebut juga termasuk yang tidak bisa diharapkan peluang mendapatkan hidayah. Bal huwa mu'ridun ghairu mujtahidin bi talabihi. Bahkan dia adalah orang yang berpaling, tidak sungguh-sungguh mencari kebenaran. Fahadha fil ghalibi la yuwaffaq. Kata beliau Syekh As-Sa'di, orang-orang seperti ini pada umumnya la yuwaffaq, tidak diberi taufik. Biasanya susah mendapatkan hidayah. Wa fi wasfi ar-rasul bil 'ubudiyyati fi hadzal maqam al-'azim dalilun 'ala anna a'zama awsafihi sallallahu alaihi wasallam qiyamuhu bil 'ubudiyyah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sifat ubudiyah, yaitu perkataan Allah, "Mimma nazzalna ala 'abdina." Allah mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebagai hamba kami. Di sini fi hadzal maqamil 'azim, di kedudukan yang agung ini, dalil, merupakan dalil ala anna a'zama awsafi, bahwasanya sifat dari Nabi SAW yang terbesar adalah qiyamuhu bil ubudiyyah, yaitu pelaksanaan Nabi SAW dalam beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maqam atau kedudukan yang paling agung yang bisa diraih oleh seorang hamba adalah maqam ubudiyah. Maqam di mana dia menghambakan dirinya benar-benar dan murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bebaskan dan dia merdekakan dirinya dari segala macam jenis perbudakan dan penghambaan diri kecuali hanya untuk Allah. Nah, ini baru tauhid. Ini baru muwahhid. Tapi kalau masih menjadi hamba dinar, hamba dirham, hamba rupiah, penjilat sana penjilat sini, hamba harta, hamba tahta, hamba wanita, hamba popularitas, maka sesungguhnya pada hakikatnya dia belum merdeka. Dia masih menjadi budak selain Allah. Yang merdeka itu adalah budak bagi Allah saja. Penghambaan diri itu hanya pantas dilakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tidak kepada yang lainnya. Allati la yalhaquhu fiha ahadun minal awwalin wal akhirin, di mana hal tersebut, kedudukan tadi yang diraih oleh Rasulullah SAW itu tidak didapatkan oleh seorang pun, baik yang pertama maupun yang terakhir. Rasulullah SAW yang mendapatkannya, yaitu maqam mahmudah.
kedudukan yang terpuji nanti di yaumil qiyamah, yaitu pemberian syafaat kubra. Syafaat yang hanya bisa diberikan oleh satu orang saja di antara hamba-hamba Allah. Dan Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam berharap agar kedudukan tersebut adalah untuknya. Makanya kita minta kepada Allah setiap kali kita mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah as-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ini yang kita minta, supaya Allah memberikan janjinya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa maqam mahmud. Al-wasilah. Al-wasilah itu adalah sebuah manzilah, kedudukan di surga yang tidak bisa dicapai oleh kecuali satu hamba saja. Wa ana, kata Rasulullah SAW, arju an akuna ana huwa. Aku berharap, kata Rasul, kalau orang tersebut adalah diriku. Amin. Mudah-mudahan seperti yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama wasafahu bil 'ubudiyyati fi maqam al-Isra, sebagaimana Allah mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat ubudiyah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci zat yang memperjalankan hambanya pada malam hari. Wa fi maqami tanzilil Qur'an alaihi, dan sebagaimana juga Allah sifati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat ubudiyah pada saat Allah menerangkan tentang penurunan al-quluna finnar, maka mereka tidak akan kekal di neraka. Mungkin masuk neraka, tapi tidak akan kekal di neraka. Berdasarkan ayat, li'annahu qala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, u'iddat lil kafirin. Neraka itu dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Falau kana 'usatul muwahhidin yakhluduna fiha, kalau seandainya orang-orang ahli maksiat dari kalangan ahli tauhid kekal di neraka, lam takun mu'addatan lil kafirin wahdahum, maka berarti neraka itu bukan hanya dipersiapkan untuk orang-orang kafir saja. Kalau seandainya orang-orang Islam pun bakal kekal di neraka nanti, maka nggak cocok dengan firman Allah, u'iddat lil kafirin. Dan ini merupakan bantahan, khilafan lil khawarij wal mu'tazilah, bantahan terhadap orang-orang khawarij sekaligus orang-orang mu'tazilah. Karena orang khawarij ini mengatakan bahwa pelaku dosa besar akan kekal di neraka. Pelaku dosa besar akan kekal di neraka kalau mereka tidak taubat, kata orang khawarij. Jadi di dunia, kata orang khawarij, mereka dihukumi kafir, di neraka, di akhirat langsung masuk neraka dan kekal. Ini kata orang khawarij. Mu'tazilah sama dengan orang khawarij, di akhirat nanti pelaku dosa besar itu masuk neraka dan kekal di dalamnya. Bedanya sama khawarij, Mu'tazilah mengatakan di dunia hukumnya berbeda. Apa kata orang Mu'tazilah? Pelaku dosa besar itu manzilah bainal manzilatain, kedudukan pelaku dosa besar di antara dua kedudukan, bukan muslim, bukan kafir. Aneh. Kalau bukan muslim, bukan kafir apa? Kata orang Mu'tazilah, manzilah bainal manzilatain, di antara dua hal tersebut. Enggak muslim, enggak kafir. Jadi abu-abu. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah jelas benarnya.
dari kalangan kaum muslimin, muslim, bukan kafir. Di akhirat tahta masyiatillah, tergantung kehendak Allah. Insya'a adzabah wa insya'a maha anhu. Kalau seandainya Allah menginginkan, Allah azab dia, maka dia masuk neraka. Kalau Allah inginkan untuk dihapuskan dosanya, Allah ampunkan dia, ghafaralah. Nah, Khawarij jelas salahnya. Di dunia, orang Khawarij jelas-jelas mengatakan pelaku dosa besar kafir. Nah, ini orang-orang yang suka mengkafirkan kaum muslim itu sebenarnya Khawarij, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Mu'tazilah berada di antara Ahlus Sunnah dan Khawarij dalam hal ini. Ya, dalam hal ini mereka enggak muslim, enggak kafir di dunia. Nah, di akhirat Khawarij sama Mu'tazilah klop, sama-sama sepakat kalau pelaku dosa besar di akhirat akan kekal di neraka. Nah, ini keliru. Ayat ini bantahannya, karena Allah mengatakan u'iddat lil kafirin. Hanya orang-orang kafirlah yang akan kekal di neraka. Kaum muslim, seorang muslim yang mentauhidkan Allah walaupun dia melakukan dosa besar, kalaupun masuk neraka tidak akan kekal. Suatu saat dia akan keluar insyaallah. Wa hadza min rahmatillah. Dan itu semua karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah ampunannya, kita mohon kepada Allah rahmatnya agar kita bisa masuk surga dan terbebas dari api neraka. Wa fiha dalalatun ala anna al-'adzab mustahaqqun bi asbabih. Dan ini juga menunjukkan dalil bahwasanya azab itu diberikan karena sebab-sebabnya. Gak mungkin ujung-ujung Allah itu membakar hambanya, menyiksa hambanya, mengazab hambanya tanpa sebab. Wa huwal kufur. Dan salah satu sebab terbesarnya adalah kekufuran. Wa anwa'ul ma'asi ala ikhtilafiha, dan berbagai macam maksiat dengan berbagai macam variasinya. Walamma dzakara jazaa'al kafirin dzakara jazaa'al mu'minin. Tatkala Allah telah menyebutkan pembalasan untuk orang-orang kafir, Allah juga menyebutkan balasan untuk orang-orang mukmin. Ahlul a'mal shalihat, orang-orang yang mengerjakan amal saleh, kama hiya tariqatuhu ta'ala fi kitabih. Dan itulah metode Allah Subhanahu wa taala di dalam menyampaikan atau menjelaskan di dalam Al-Qur'annya. Yajma'u bainat targhib wat tarhib. Allah menggabungkan antara motivasi dan ancaman, kabar gembira dan peringatan. Liyakuna al-'abdu raghiban rahiban, supaya hamba itu harap-harap cemas, karena di sana ada berita gembira, ada juga berita peringatan. Khaifan rajian, takut berharap. Jadi berharap cemas, berharap agar amalnya diterima oleh Allah sehingga dia masuk surga, dan takut serta khawatir kalau amalnya ditolak dan menyebabkan dia bisa masuk neraka. Nas'alullah al-jannah wa na'udzu bihi minan nar. Nas'alullah al-jannah wa na'udzu bihi minan nar. Nas'alullah al-jannah wa na'udzu bihi min sakhatihi wa 'adzabihi wa 'adzabin nar. Hadza wa sallu ala nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demikian insyaallah akan kita lanjutkan dan kita bersalawat serta mengucapkan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana, dan doa kita yang terakhir,
yang kita panjatkan kepada Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yaitu kita memujinya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.